Sampai jumpa kembali kawan-kawan, semoga sehat selalu dan bahagia. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film Escape from Pretoria. Gerakan jari untuk tekan subscribe dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1973, separuh Afrika Selatan bergejolak. Polisi memukul dan menembaki orang kulit hitam seperti kelinci. Pemerintah Afrika Selatan menerapkan apartheid, artinya membedakan tingkat manfaat orang berdasarkan warna kulit. Orang kulit putih memiliki kekuasaan dan manfaat tertinggi, sedangkan berlaku sebaliknya untuk orang berkulit hitam. Meski Jenkins dan Lee berkulit putih, mereka sangat menentang apartheid. Namun ketika suara mereka tak didengar, mereka memilih cara radikal untuk menarik perhatian. Mereka meledakkan bom selebaran di pusat kota. Berisi kesetaraan ras adalah hal yang patut diperjuangkan berapapun harganya. And ran empty. Let's go. On we go. No, Stephen, we don't have time for this. Namun upaya mereka telah diintai polisi sejak lama, hingga mereka ditangkap. Ketika berada di kantor polisi, Daphne, pacar Jenkins, memberikan uang untuk keperluan Jenkins saat di penjara. Ia menyembunyikannya di sepatu, karena bila ketahuan polisi, uang tersebut akan diambil. Di toilet, Jenkins menyimpan uang tersebut di dalam selongsong cerutu, lalu memasukkannya ke dalam bokongnya. Africa versus Timothy Jenkins and Stephen Lee. Di pengadilan Cape Town, Juni 1978, setelah ditemukan 17 bukti termasuk mesin ketik, Timothy Jenkins sebagai otak bom selebaran dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sementara rekannya Stephen Lee dijatuhi 8 tahun penjara. Para pengunjung di ruang sidang tampak terkejut dengan hukuman yang dinilai terlalu memberatkan. Mereka akan dipenjara di lapas Pretoria untuk tahanan pria kulit putih. Di kantor polisi, Lee mencoba kabur dengan melompat melalui jendela. Namun sayang, ia kembali tertangkap. Mereka dibawa ke Pretoria menggunakan mobil tahanan. Sampai di lapas Pretoria, Jenkins dan Lee disambut kepala sipir yang melecehkan pergerakan mereka. Lalu sipir Van der Merwe membacakan tata tertib di dalam lapas. Jenkins dan Lee memasuki lapas dan berhenti di tiap garis pintu jeruji yang berlapis-lapis. To the line. Proceed. Bahkan tiap sel tahanan dilengkapi dua pintu. Pintu jeruji dan pintu besi. Lampu sel akan dimatikan jam 2.03 malam, lalu bel bangun dibunyikan jam 5 dan sarapan pagi jam 7.30. Di hari ke-1, dalam sel Pretoria, sipir membukakan pintu dan menyuruh tahanan untuk sarapan. Dalam penjara Pretoria, tahanan politik memakai seragam abu-abu, sedangkan seragam biru langit adalah untuk tahanan kasus pembunuhan. Saat sarapan, Jenkins bertemu Dennis Goldberg. Mereka berdua sudah mengetahui latar belakang masing-masing. Sebagai sesama pejuang kesetaraan ras, mereka saling menghormati satu sama lain. Tiba-tiba, seorang kulit hitam bernama Potluck menjatuhkan alat makan yang lantas dipukuli oleh sipir. Selanjutnya di lapangan olahraga, Dennis menjelaskan spesifikasi penjara dengan tinggi tembok 6 meter, lampu sorot yang sangat terang, dan para penembak beringas yang berjaga di atas atap. Sementara saluran air tidak memungkinkan untuk dilewati. Dari pengalaman Dennis, tiap tahanan baru selalu mencoba kabur. Namun 1 minggu di dalam sana akan membuat mereka menyerah. Tidak lama Jenkins dan Lee dihampiri Leonard. Ia mengatakan bahwa Dennis selalu menuang air dingin di tiap rencana melarikan diri. Beberapa napi memang pernah mencoba kabur, namun tak ada yang berhasil. Tetapi ia percaya bahwa selalu ada yang pertama. Menurut Leonard, cara terbaik kabur adalah melalui pintu penjara. Di sel, Jenkins mengeluarkan uang simpanannya dari bokong, lalu mempercayakan uang tersebut pada Dennis Goldberg. Ternyata Dennis adalah tahanan seumur hidup di sana. Berasal dari keluarga bangsawan, dia ditahan karena berupaya menggulingkan pemerintahan dengan revolusi kekerasan. Hingga kini para kelompoknya di penjara masih setia pada Dennis. Di hari ke-23, setelah mengerucutkan ratusan ide yang paling memungkinkan, Jenkins mulai menganalisa lubang kunci.
Ia mengukur lubang kunci penjara dengan kertas dan pensil. Selanjutnya Jenkins menjelaskan pada Leonard bahwa ia berencana membuat kunci duplikat menggunakan kayu. Awalnya Jenkins sempat diragukan, namun akhirnya Leonard mau membantu. 3 minutes. Di ruang makan, Leonard dan Lee membuat kegaduhan agar sipir penjara mendekat dan Jenkins bisa memperhatikan detail anak kunci di pinggangnya. Get your black fat ass here now. Berhari-hari Jenkins merekam bentuk anak kunci di kepalanya lalu menggambarnya di kertas. Hari ke-74, Jenkins membuat anak kunci pertamanya di ruang kerja penjara. Tiba-tiba bel berbunyi. Lee menjatuhkan paku untuk mengalihkan sipir. Jenkins memasukkan anak kunci buatannya ke dalam termos. Sebelum kembali ke sel, termos setiap tahanan diperiksa oleh sipir. Here. You know your look is very intense, Jenkins. Sorry. Di dalam sel, Jenkins menyempurnakan bentuk kunci tersebut. Ia mengeringkan lem dengan menaruhnya di kap lampu. Lalu mencobanya di pintu jeruji dan berhasil. Sayangnya, pintu besi hanya memiliki lubang satu sisi dari arah luar. A really complex case. Jenkins membuat kunci kedua untuk pintu besi. Di hari ke-100, mereka menjajal kunci tersebut dan slot kunci bergerak dan pintu mengunci. Namun sayangnya, kunci kayu itu macet dan patah di dalam lubang kunci. Sementara sipir sedang berjalan menuju sel mereka. Jenkins mencoba berbagai cara untuk mengembalikan slot kunci tersebut, namun gagal. Sorenya sipir menutup pintu sel seperti biasa. Di tempat besuk, Leonard dikunjungi anaknya. Leonard dijatahi waktu besuk 30 menit dalam 1 tahun. Ia melepaskan rindu pada anaknya namun belum sampai 30 menit, sipir biadab mengakhiri besukan. Hanya karena tangan Leonard menyentuh kaca. Please, no, please, please. Di hari ke-142, mereka masih melatih kaki untuk berlari dan memikirkan cara membuka pintu besi. Go! He's sick. Tiba-tiba Leonard mendapatkan ide, mengikat kunci dengan benang lalu menariknya masuk ke lubang kunci. Namun ide tersebut dibantah Jenkins karena percuma memasukkan anak kunci tapi tidak bisa diputar. Saat berdiskusi di dalam sel, tiba-tiba sipir datang. Ia menanyakan hal yang mereka perbincangkan. Mereka menjawab, sel yang bersih adalah hati yang bersih. Leonard menyapu sel sambil memperhatikan sipir keluar. Tiba-tiba, Lee mendapat ide dengan mengikat kunci ke gagang sapu. We forget everything else, huh? Going. You get it? Namun ide tersebut masih belum sempurna. Hingga ketika Jenkins sedang bekerja, ia memperhatikan mekanisme mesin bubut yang digunakan Goldberg. Lalu ia membuat sambungan yang bisa memutar di ujung gagang sapu. Malamnya Jenkins menguji alat barunya tersebut. Percobaan pertama gagal. Ia mengkikis kunci dan mencobanya lagi lalu berhasil. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan posisi penjaga dari jendela hingga kunci itu pun jatuh. Jenkins mengunyah permen karet dan menempelkan di ujung sapu untuk mengambil anak kunci. Namun berkali-kali anak kunci tersebut kembali jatuh. Jenkins terus mencobanya hingga berhasil.
Esok paginya, Jenkins makan dengan sangat lahap. Lee dan Leo kebingungan melihatnya. Jenkins memberitahu bahwa ia berhasil membuka pintu besi. Mereka pun bersulang untuk keberhasilan tersebut. Selanjutnya, Jenkins mengubur kunci-kunci yang telah lulus tes di kebun penjara. You clean up your own shit. Ja, meneer. Sampai di hari 206, Lee memperhatikan kebiasaan untuk napi yang baru masuk. Jenkins menduplikat semua kunci termasuk kunci lemari peralatan. Lalu, mengumpulkan info daerah sekitar penjara dari koran harian yang dibuang. Di hari ke-296, sipir memberikan kacamata pesanan Jenkins dan menginfokan bahwa Potluck telah tewas digantung 3 hari lalu. Ternyata, Potluck adalah tahanan kasus perampokan bersenjata. And he gets a free education. Malamnya saat sipir memutar musik, Jenkins membentuk selimut agar seolah dia sedang tertidur, lalu keluar sel bersama Leonard untuk uji coba kunci selanjutnya. Kini mereka sudah sampai di pintu gerbang ruang sipir penjara. Namun tiba-tiba musik itu berhenti, lantas Jenkins dan Leo bersembunyi di lemari peralatan. Ketika sipir naik untuk memeriksa tiap sel, Jenkins dan Leo kembali menjajal kunci buatan mereka. Namun, tak ada kunci yang pas untuk pintu tersebut. Sementara, sipir mengira Jenkins dan Leo sedang tertidur di sel. Belum berhasil membuka pintu, sang sipir kembali turun. Namun, Jenkins tetap mencoba hingga Leo menariknya ke dalam lemari alat. Sipir melihat keringat Jenkins di lantai. Untung saja sang sipir tak ambil pusing. Setelah itu, mereka kembali ke dalam sel. Jenkins membongkar kunci gagal tersebut dan menaruhnya di dalam muk. Esok paginya, Jenkins dibangunkan oleh kepala sipir yang hendak melakukan pemeriksaan sel. Ia dimarahi karena masih tidur setelah bel berbunyi. Why aren't you sleeping? I'm sorry, Captain. Don't you ever sleep in my bed again! Selanjutnya, kamar sel diperiksa oleh sipir dan tidak lama Jenkins dipanggil. Kepala sipir menjatuhkan muk berisi kunci kayu Jenkins, lalu ia mengambilnya dan menanyakan benda tersebut. Jenkins mengatakan bahwa itu adalah penjepit foto. What is this? Dan dengan konyolnya, ia memasang kunci tersebut pada fotonya meskipun miring. Not the least stupid idea. A little housewife, aren't you? Eh? Tidak lama kepala sipir menyuruh Jenkins membersihkan selnya dan pergi. Selanjutnya, Jenkins, Lee, dan Leo menguji kunci mereka dan menyembunyikan semua kunci yang telah berhasil di tiap ruangan berbeda. Cracks in the wall became agents of freedom. Perhaps why it can be so easily lost. Di hari ke-404, Jenkins diperiksa dokter gigi. Dokter merekomendasikan operasi untuk mencabut gigi tersebut di luar penjara. Hal itu dimanfaatkannya untuk mengamati cara sipir membuka pintu jeruji dan mengamati lingkungan penjara. Over the past several months, we've created around this prison. Selama beberapa bulan terakhir, Jenkins, Lee, dan Leo berhasil menduplikat 39 kunci dan bolak-balik ke ruang sipir tanpa terdeteksi. Ia mengajak kelompok Dennis untuk kabur bersama, namun mereka meragukan Jenkins CS. Sebenarnya Dennis sudah bosan di penjara, namun resiko dari kegagalan rencana melarikan diri terlalu besar. Mereka lebih memilih menjalani hukuman hingga akhir. Sementara Jenkins, Lee, dan Leo tetap pada pendirian mereka apapun resikonya.
Sore itu para sipir beranjak pulang sambil mentertawakan kebiasaan para tahanan yang kerap mereka intimidasi. Di hari yang sama, Jenkins, Leo, dan Lee keluar dari sel lalu kembali mengajak Dennis untuk kabur. Namun, Dennis kembali menolak. It's not too late to come. Make damn sure you get clear. Sementara sang sipir hendak ke toilet, Jenkins CS menyiapkan pakaian ganti mereka. Ternyata toiletnya mampet, hingga sipir kembali untuk mengambil alat vakum WC dari lemari alat. Jenkins CS menuju ruang sipir dan tiba-tiba mendengar sipir kembali. Mereka bersembunyi di dalam lemari alat. Sipir hendak menaruh vakum WC ke lemari alat. Beruntung, Dennis membuat listrik konslet hingga lampu sel mati lalu membuat kegaduhan yang memaksa sipir kembali ke sel tahanan. All right, enough! Mereka melewati tiap pintu gerbang dan menguncinya kembali. Just the workshop key. Try them both. Get out the way. Sampai di pintu terakhir, mereka mengintip gerbang penjara yang terbuka. Mereka mencoba semua kunci, namun tak ada kunci yang cocok. Yes, I'm pushing it all the way in. Akhirnya, Leo menghancurkan kusen pintu dengan pahat. Lalu mencongkel pengunci dengan obeng dan terbuka. Pagi itu mereka melewati gerbang dengan sangat hati-hati dan bertingkah seperti pekerja bangunan. Sampai di halte Pretoria, mereka menyewa taksi menuju Joburg. 3 to Joburg. Sementara sipir penjara membuka tiap pintu sel dan menyadari Jenkins, Lee, dan Leonard hilang dari sel mereka. Di sisi lain, mereka dalam perjalanan ke Joburg. Selanjutnya mereka diburu polisi yang tercatat sebagai perburuan buron terbesar sepanjang sejarah Afrika Selatan. Mereka melintasi Mozambik, Tanzania, dan sampai di London. Lalu kembali memperjuangkan kesetaraan ras yang sudah mereka bangun. Mereka diampuni sebagai buron pada tahun 1991. Dennis Gilbert dibebaskan setelah 22 tahun di penjara. Tahun 1992, perjuangan mereka terbayar dengan runtuhnya apartheid. Tahun 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Dan hingga kini, mereka menjadi legenda sebagai para tahanan yang pertama lolos dari penjara Pretoria dan selesai. Terima kasih telah menyaksikan hingga kalimat akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.